Hermam TV. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abidun wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada siang yang penuh dengan rahmat Allah ini, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, karena dengan mensyukuri nikmat Allah itu pada hakikatnya kita sedang mengundang nikmat Allah yang lain, dan kita sedang dijauhkan dari azab Allah. Tetapi kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan kita, itu artinya kita juga sedang mengundang azab Allah yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau mensyukuri nikmat yang aku anugerahkan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tetapi sebaliknya, jika engkau kufur nikmat, ingat, sesungguhnya azabku pedih. Mensyukuri nikmat, kita sedang menunggu nikmat Allah yang lainnya. Kufur nikmat, kita sedang menunggu azab Allah yang pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, makhluk termulia diciptakan oleh Allah. Kepadanya mari kita selalu rindu. Mari kita ucapkan salawat dan salam kita kepadanya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib juga mengajak kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa itulah insyaallah hidup kita di dunia ini diberkahinya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan anugerah dan ampunan. Dan ketika kita kembali ke hadirat Allah, balik ke kampung abadi kita, maka Allah ridho dengan kita, maka berhaklah kita menjadi penduduk syurga. Bukankah itu salah satu tujuan kita menjadi hamba Allah, mencari ridho Allah? Dengan ridho Allah itu Allah akan berikan tempat kita di syurga. Jemaah rahimakumullah, judul khutbah kita hari ini adalah menjaga kerukunan umat beragama. Kaum muslimin yang berbahagia, umat Islam adalah umat pilihan yang diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ke alam ini kecuali membawa panji-panji kasih sayang, membawa perdamaian, membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh alam. Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah berkah bagi alam semesta. Sebagai umatnya, kita mestilah kita meneladani Nabi. Kalau Nabi menjadi pembawa panji-panji kasih sayang, panji-panji kedamaian dan kerukunan, maka umat Islamlah orang yang pertama membawa payung kedamaian, kebahagiaan bagi seluruh alam semesta.
Bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Jemaah-jemaah yang berbahagia, bukankah kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad ada contoh teladan yang baik. Nabi menjadi contoh dan teladan, pembawa kedamaian bagi alam semesta, bagi penduduk yang muslim, yang non muslim, semuanya damai, tentram ketika hidup bersama Rasul. Dan kita sebagai umatnya adalah orang yang mengikuti cara itu. Umat Islamlah pembawa kedamaian itu di tengah manusia, di tengah alam semesta yang lain. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama ini meliputi 3 bentuk kerukunan yang kita kenal, yaitu kerukunan antara umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Jemaah-jemaah yang berbahagia, sebagai umat Islam, apa dasar kita? Apa yang kita lakukan ketika kita hidup dalam kemajemukan masyarakat? Bahwa ini Indonesia adalah negara yang penuh dengan suku bangsa. Berbagai suku ada di sini, berbagai agama, minimal 6 agama pemeluknya ada di tanah ini. Makanya, apa sikap kita? Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang diberikan oleh Allah, sebagai petunjuk agar kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dalam keadaan bahagia. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah pula atau tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Inilah salah satu konsep dasar kita hidup di tengah kemajemukan, di tengahnya banyak penduduk agama yang lain, di tengah suku bangsa yang begitu banyak. Maka yang pertama, pesan ayat ini kepada kita, bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya dalam persoalan akidah, dalam soal beribadah, di sana bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan aku dan kamu bukan pula penyembah yang aku sembah. Tidak pula boleh kita menyuruh mereka menyembah apa yang kita sembah, karena kita berbeda. Jemaah-jemaah yang berbahagia, Islam memang untuk semua umat, semua bangsa, tetapi kita tidak berhak di negara yang namanya Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak pula berhak menyalahkan mereka, karena negara kita menjamin ada agama-agama, ada penduduk agama lain yang juga sama hak dan kewajibannya negara kita yang tercinta ini. Jemaah-jemaah yang berbahagia, yang kelima, ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi lakum dinukum waliyadin. Ayat ini ditutup oleh Allah. Kalau urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan atas nama kebesaran jiwa, atas nama toleransi, Anda atau kita semua datang pula beribadah atau ikut merayakan ibadah mereka yang non muslim. Itu tidak benar.
Lakum dinukum waliyadin, bagimu wahai saudara-saudaraku yang tidak seiman dan seagama, bagimu agamamu. Dan aku dan bagiku agamaku. Aku tak berhak mengganggu kalian dan kalian jangan pada ganggu kami. Jemaah Jumat yang berbahagia. Kerukunan antar umat beragama dapat dijaga dengan berbagai cara. Di antaranya saling menghargai dan menghormati. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, mereka pun menghargai kita dan menghormati kita. Karena di dunia ini ada yang disebut dengan ukhuwatul basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Kita ini ciptaan Allah, maka kita saling menghargai, kita saling menghormati. Yang kedua, saling tenggang rasa. Tidak bisa kita memaksakan keinginan kita kepada mereka, dan mereka jangan pula memaksakan keinginan mereka kepada kita. Kita saling tenggang rasa. Kemudian tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. La ikraha fid din. Tak ada pemaksaan suatu agama kepada siapapun. Jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian mematuhi peraturan keagamaan dalam peraturan negara. Berikutnya apa yang mesti kita lakukan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita, dan mereka pun seperti itu. Kemudian berikutnya, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Ketika engkau yakin agamamu yang paling benar, silakan amalkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tak ada kata untuk menyalahkan orang lain, karena setiap pemeluk agama meyakini agama mereka benar. Dan kita sebagai umat Islam, bagi kita yang terbaik dan yang paling sempurna adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar, yang paling diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Karena itu adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah petunjuk Allah dalam Al-Quran, dan kita mesti memegang itu erat-erat. Tetapi ketika umat lain meyakini mereka juga seperti itu, tidak ada alasan kita untuk menyalahkan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian dalam urusan muamalah atau pergaulan, maka tidak ada salahnya kita bergaul dengan mereka, kita saling membantu. Tetapi dalam urusan akidah, dalam urusan yang namanya ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Jemaah berbahagia. Selain itu, kerukunan antar umat beragama juga dapat diwujudkan dengan satu, mari kita menghargai perbedaan. Allah SWT menciptakan manusia dalam perbedaan warna kulit, suku bangsa, agama, keinginan, keyakinan. Maka kita menghargai itu. Jemaah berbahagia. Kemudian mari kita tidak membeda-bedakan orang ketika kita bertetangga, kita hidup bergaul. Semua adalah dalam bingkai makhluk Allah, dan kita berhak menghargai mereka. Kita berhak menghormati mereka karena mereka adalah ciptaan Allah. Jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian apabila kita hidup sesama umat satu agama, kita juga saling menghargai perbedaan paham, perbedaan pandangan, perbedaan mazhab. Kita tidak bisa saling menyalahkan saudara-saudara kita, karena mereka semua adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan cara mereka. Kita juga saling menghargai antar organisasi keagamaan, antar mazhab yang ada. Mari kita ciptakan kedamaian sesama umat Islam. Umat Islam harus bersatu untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kebenaran, untuk membawa panji perdamaian, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkannya dengan para sahabat. Maka kita sebagai umat pengikut Nabi Muhammad
Mari kita belajar sejarah Nabi, ketika bagaimana Nabi berhadapan dengan umat manusia, dengan sesama umat manusia, dan dengan orang makhluk alam semesta lainnya. Jemaah-jemaah berbahagia, beragam manfaat hidup ketika kita dalam kerukunan. Yang pertama, ketika kita rukun dan damai, maka mengurangi konflik dan pertengkaran. Maka mari kita hindari konflik, baik antar sesama pemeluk agama maupun dengan pemeluk agama lainnya. Kemudian mari kita tingkatkan persatuan umat Islam, karena dengan persatuan kita bersama, maka kita akan jaya, kita menjadi umat terdepan, ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kemudian mari kita menghargai keberagaman yang ada. Indahnya pelangi ketika banyak warna ada di sana. Tidak akan indah kalau hanya warna kuning yang melengkung di langit. Tidak akan cantik warnanya pelangi kalau hanya ada warna merah sendiri. Tetapi indahnya pelangi ketika di sana bersama-sama, beriring, berdampingan. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada jingga, dan lain-lain. Begitulah manusia. Diciptakan dengan berbagai pemahaman, diciptakan dengan berbagai keyakinan, diciptakan dengan berbagai suku bangsa dan warna kulit. Mereka hidup dalam kedamaian, walaupun mereka berbeda budaya, berbeda kebiasaan, tetapi mereka berada dalam uhwatul insaniyah, persaudaraan sesama manusia, dan uhwatul watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, maka kitalah yang menjadi pelopor kedamaian dan kerukunan itu, karena kita mayoritas dan kita adalah umat terdepan untuk itu. Jemaah-jemaah berbahagia, apa yang masih kita lakukan untuk mencapai kerukunan umat beragama dan kedamaian di negara kita? Yang pertama yaitu kita saling toleransi, saling memahami. Toleransi adalah berpijak pada penghormatan dan rasa simpati terhadap orang lain. Kemudian kita mari saling membantu tanpa membedakan apapun. Kemudian mari kita saling menghormati, saling mengapresiasi atau saling menghargai. Kemudian tidak saling menjatuhkan atau tidak saling menzalimi. Kemudian tidak mudah terprovokasi satu sama lain. Karena hari ini banyak sekali orang ingin memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa Indonesia demi untuk keuntungan yang diraup oleh mereka untuk kehancuran bangsa Indonesia. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebagai umat Islam, marilah kita selalu mencontoh kehidupan Rasulullah SAW yang selalu membawa perdamaian dan kerukunan di tengah umat manusia dan alam semesta. Mari kita dengan itu semua membuat Rasul kita, Rasulullah SAW, bangga menjadikan kita sebagai umatnya, dan kelak hendaknya kita hidup di surga bersama dengan manusia terbaik, makhluk termulia itu. Hidup penuh damai, penuh cinta kasih, penuh dengan kerukunan dan ketentraman. Semoga khutbah ini ada manfaat bagi khatib dan kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم من طاهر الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين في فلسطين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر